gitu. Kita tidak akan mengkotak-kotakan bahwa yang klasik selalu lebih baik, yang kreasi baru tidak baik, tidak seperti itu. Kita membuka sebuah ruang yang sangat fleksibel gitu. Saya ingin menyampaikan sisi keunikan gitu. Sisi keunikan kenapa kok jumlah pemainnya ada 12 gitu. Jadi yang berkembang sekarang ini tentang jadilan itu banyak sekali versi, banyak sekali pendapat. Rahayu seni budaya Imogiri, Rahayu seni budaya Yogyakarta, Rahayu seni budaya Indonesia. Teman-teman, selamat datang di channel Euforia Pusaka. Ini adalah pertemuan pertama, ini adalah sesi kita ketemu untuk kenalan dulu. Pertama, saya memperkenalkan diri, nama saya Mujari Swastomo. Saya adalah pelaku jadilan atau seni kuda lumping di Imogiri. Pada malam hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu ke teman-teman Euforia Imogiri. Jadi, sempat beberapa waktu yang lalu kita podcast bersama, kita membahas tentang sejarah jadilan yang di situ saya menyampaikan pengalaman empirik selaku pelaku dari kesenian itu sendiri. Nah, ini mendapat banyak respon dan teman-teman dari manapun ingin mendengar lebih banyak, lebih dalam tentang keunikan kesenian ini itu. Jadi channel ini memang didedikasikan untuk sebagai laboratorium seni budaya. Akhir-akhir ini kita memahami situasinya bahwa sebenarnya seni budaya ini kan unik, teman-teman ya. Unik dia. Dia kayak akan nilai, kayak akan makna. Cuman teman-teman, terutama generasi muda ini kan kalau mau mempelajari atau mau mendekat dalam tanda kutip, ini kan seringkali terbawa dalam ya perasaan minder, merasa asing, kadang-kadang kan seperti itu. Di samping kita tidak bisa menafikan fakta bahwa banyak generasi muda kita juga terlalu asik dengan gadget ya kan, gitu. Juga yang kedua, channel ini ditujukan sebagai ruang diskusi. Jadi yang akan kita bicarakan di channel ini, yang akan kita eksplorasi di channel ini bukan merupakan satu nilai-nilai baku gitu yang misalnya harus ditaati, tidak seperti itu. So di channel ini kita lebih membuka ruang diskusi gitu. Jadi nanti teman-teman misalkan dengan penjelasan saya berdasarkan pengalaman yang saya lalui terutama di jadilan, ada yang mengganjal dan ingin menyampaikan sesuatu, silahkan dicantumkan di kolom komentar gitu. Baik, yang ketiga, channel ini juga ditujukan sebagai balancing ya, sebagai penyeimbang agar generasi yang tua bisa lebih memahami apa yang terjadi di era kekinian, sementara yang muda juga sebaiknya memahami kaidah lama atau tradisi asli bentuk kesenian atau seni budaya, dalam hal ini adalah jadilan, agar mereka dalam berkreativitas juga memperhatikan nilai-nilai asli, bagaimana kesenian itu pertama kali diciptakan gitu. Nah, terkhusus untuk jadilan ini memang tidak ada sumber pasti, tidak ada informasi yang pakem gitu. Jadi yang berkembang sekarang ini tentang jadilan itu banyak sekali versi, banyak sekali pendapat, banyak sekali perspektif.
Nah, kita menyikapi ini adalah dengan memandang itu sebagai khasanah ilmu pengetahuan, karena Jawa ini kan lautan ilmu pengetahuan, lautan simbol yang itu sebenarnya merupakan identitas dari kepribadian bangsa ini, kepribadian Jawa pada khususnya gitu. Baik, sebagai perkenalan malam ini pada podcast kali ini saya akan membawakan sebuah tema dengan judul Ada Apa Dengan 12. Nah, ini. Ada apa dengan angka 12? Jadi landasan kenapa malam ini saya membicarakan hal tersebut adalah karena mohon maaf saya lupa menyampaikan bahwa saya akan menggunakan kacamata jadilan tradisional di Imogiri untuk memandang bentuk-bentuk jadilan yang berkembang gitu. Bukan untuk mengkontradiksikan, tetapi untuk menyeimbangkan pandangan-pandangan gitu dengan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi kan gitu. Jadi di Imogiri ini masih banyak berkembang jadilan tradisional, jadilan klasik, banyak yang menyebut begitu. Di mana secara bentuk penyajian, baik iringan, busana, dramaturgi itu memang jauh berbeda dengan jadilan kreasi baru atau jadilan klasik garap, ada yang membahasakan seperti itu. Di awal kemunculannya, jadilan ini kan penarinya jumlahnya 12. Nah, disinilah kenapa kemudian malam ini saya ingin menyampaikan sisi keunikan gitu. Sisi keunikan, kenapa kok jumlah pemainnya ada 12 gitu. Saya akan memulainya dari pendapat seorang Belanda kalau tidak salah ya, namanya Roger van Oog. Kalau pakai von, Roger van Oog ini kan Belanda, kalau nggak Belanda Belgia. Nggak ada orang Imogiri namanya pakai van atau von gitu. Dia menulis buku yang berjudul The Expected and the Unexpected. Kalau kita terjemahkan secara letterless, itu yang diharapkan dan tidak diharapkan. Tetapi boleh juga itu kita pahami sebagai yang terpola dan yang tidak terpola kan. Nah, Roger van Oog ini menyatakan di bukunya, di tulisannya bahwa 12 itu adalah sebuah pola. 12 adalah sebuah pola yang menampilkan dirinya secara unik, secara menarik dan merangsang di banyak aspek kehidupan, di biologi, di matematika, bahkan di agama, dan di seni juga demikian gitu. Nah, kenapa seperti itu? Dari berbagai sumber yang mengutip pernyataan Roger van Oog ini, mereka menyebutkan bahwa 12 ini digunakan sebagai angka-angka yang muncul bahkan di kehidupan keseharian. Misalnya 12 bulan dalam 1 tahun, 12 bulan dalam 1 tahun, 12 jam dalam 1 hari. 1 hari banyak dipahami kan 24 jam, tapi satu kali siang dan 1 kali malam itu dianggap 1 hari. Jadi 12 jam, 12 jam. Kalau di pembagian jam di barat itu kan menggunakan AM dan PM, antemeridium dan postmeridium. Jadi pembagiannya tetap 12 gitu. Nah, lantas apa relevansinya dengan jadilan gitu. Jadi kan 12 bulan dalam 1 tahun misalnya itu kan periode waktu dalam 1 tahun. Karena ini teorinya orang barat, maka otak-atik gadok begitu kita coba relasikan. Itu kan memang jadilan ini kan dulunya dibuat untuk ritual doa gitu. Jadi kemunculan pertamanya itu konon
ini saya berangkat dari versi ini, itu para petani yang mereka berdoa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan, gitu, pada Sang Yang Esa gitu. Jadi mereka sudah mengenal Yang Maha Esa, tetapi belum mengenal agama. Nah, kemudian mereka menggunakan simbol-simbol menurut pemahaman mereka waktu itu untuk sebagai piranti untuk memanjatkan doa. Kemudian mereka menggunakan 12 pemain ini sebagai satu bentuk kesinambungan itu. Bahwa ini kan mau bicara tentang alam gitu, tentang waktu, musim. Dalam konteks pertanian itu kan musim. Jadi tahun depan nih kita mau nanam apa ini, atau cuacanya akan seperti apa, cocok untuk tanaman apa. Mereka memanjatkan doa. Nah, salah satu aspek yang digunakan dalam sistem doa itu adalah 12 penari kan gitu. Kemudian banyak juga kemunculan angka 12 ini di hitungan-hitungan takaran, misalnya lusin. Lusin itu kan 12. Kenapa kok 12? Nah, ini yang dimaksud Roger van Oog ini, bahwa inilah keunikan gitu. Bahkan ada gross itu jumlahnya 144, itu adalah perkalian dari 12 dan 12 gitu. Nah, itu pandangan, ya kalau boleh saya katakan adalah pandangan barat ya, karena Roger van Oog ini kan bukan dari bangsa kita itu. Artinya dia memakai teori yang coba saya sinkronkan kan gitu. Bagaimana dengan pandangan Jawa? Bagaimana dengan pandangan Jawa gitu? Nah, orang-orang Jawa, manusia Jawa ini kemudian menggunakan berbagai macam perspektif dari angka 12 ini untuk diikutkan dalam bagian-bagian ritual doa tersebut. Dalam hal ini adalah jadilan. Dari sisi manusianya dulu nih, bagian dari manusia ini yang 12 apanya? Nah, ternyata yang muncul adalah 12 pasang rusuk. Manusia itu ada 12 pasang rusuk. Nah, teman-teman nanti bisa cek dari berbagai sumber. Manusia itu punya 12 pasang rusuk. Pertanyaannya kemudian, kenapa kok rusuk? Kenapa kok tulang rusuk yang dihitung jumlahnya itu? Karena rusuk ini melindungi jantung manusia, yang itu adalah sumbu atau sumber kehidupan manusia. Kalau jantungnya masih fungsi, ya insya Allah masih hidup, masih bisa melanjutkan kelangsungan kehidupan yang seperti itu. Jadi di situ, dari sisi manusianya, 12 ini adalah 12 pasang rusuk manusia itu. Selanjutnya ada juga satu persepsi di Jawa yang mengatakan bahwa 12 ini angka keberuntungan. Dia sangat dekat dengan angka 13 yang dianggap angka ketidakberuntungan. Jadi asumsinya ketidakberuntungan ini selalu dekat dengan keberuntungan. Kalau kita mau lebih jauh membahas soal ini, keburukan atau kejahatan itu sangat dekat jaraknya dengan kebaikan. Misalnya, mohon maaf, seseorang yang selalu berbuat baik sepanjang waktu bisa saja dengan cepat berubah menjadi tidak baik karena jaraknya yang sangat dekat. Nah, kenapa kok 12? Karena 14 kan dekat juga dengan 13 gitu kan. Nah, ini ada hubungannya dengan mitos lain. Jadi begini, masyarakat Jawa konon meyakini, nah ini terdengar sedikit menjauh dari tema, tapi nanti akan ada kesinambungan di sana. Bahwa pertigaan jalan atau protelon dan perempatan jalan atau perapatan itu merupakan sebuah pusaran kekuatan supranatural, kekuatan metafisik di sana.
terutama pertigaan atau perempatan yang berbatasan antara dua kampung. Itu. Nah, penari jadilan yang jumlahnya 12 ini seolah-olah angka 12 ini kan kemudian bisa dibagi 3, habis dibagi 3, habis juga dibagi 4. Sehingga orang-orang Jawa dulu menggunakan angka 12 ini untuk menentukan jumlah penari jadilan gitu. Maka dulu kalau jadilan barang, ya, jadilan barang itu jadilan yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, satu kampung ke kampung lain untuk menunggulah orang nanggap. Kalau dulu kan begitu. Waktu saya kecil dulu begitu, sering ada jadilan lewat. Nah, nanti ada salah satu warga yang nanggap itu menggunakan jasa mereka untuk main atau pentas di situ. Gitu. Jadi kembali lagi ke 12 dan hubungannya dengan mitos pertigaan dan perempatan tadi memang seperti itu. Ada perspektif yang dipilih untuk menentukan kemudian kenapa kok 12 itu. Nah, ini ada yang mengatakan maka wajar kemudian bahwa kalau di pertigaan perempatan itu seringkali ada danyang. Kalau di Jawa itu kan ada konsep kepercayaan lah, ada danyang kumoro. Kalau danyang itu makhluk yang dianggap menunggu suatu tempat, bisa saja pohon, bisa saja kedung kalau di sungai atau kali, bisa saja di manapun gitu. Yang kalau ada orang hajatan itu diberikan sesajen atau sesajian gitu. Sedangkan kumoro ini kan suara, ya. Suara. Jadi kalau misalnya kalau orang dulu ada mengatakan jika akan terjadi banjir, ada suara-suara yang mereka dengar gitu. Atau jika ada orang yang akan meninggal, ada suara-suara gitu. Termasuk misalnya kalau dulu sewaktu masih sering terjadi gempa di wilayah Imogiri ini kan sering terjadi dentuman. Walaupun itu alam, tetapi ketika itu dalam bentuk suara, ada juga generasi tua, para sesepuh itu yang wah, ini kumoro atau tanda gitu, suara gitu, berwujud suara gitu. Nah, terkait angka 12 ini, hal terakhir yang ingin saya sampaikan dan menurut saya paling menarik, setidaknya untuk diri saya sendiri, jadi sifatnya subjektif juga, bahwa 12 ini bahasa Jawanya ternyata adalah rolas, yang itu kita gunakan teori cocok logi. Rolas ini adalah jarwodoso atau singkatan dari rasa welas. Rolas ini adalah jarwodoso dari rasa welas. Ketika kita kontekskan dengan jadilan dalam pemahaman itu kegiatan berdoa, maka memang saya pikir untuk semua pandangan agama, saya pikir bahwa ketika berdoa kepada Tuhan itu memang butuh rasa welas atau rasa ikhlas gitu. Nah, kebetulan juga angka 12 ini kalau di Jawa Kromo Inggilnya ternyata juga kalih welas. Kalih itu dengan, welas itu ya welas atau kasih atau keikhlasan juga itu. Jadi ternyata begitu detailnya dulu masyarakat Jawa ini merumuskan ritual doa dalam bentuk seni. Jadi memang sejauh ini bisa kita pahami bahwa itu memang penuh dengan perhitungan, menuntut olah rasa dan lain sebagainya gitu. Maka kemudian wajar kalau kita perhatikan di kesenian karawitan, di kesenian wayang itu sering kita dengar di masyarakat itu, wah kayak apik tapi rasane ra kecekel. Nah, rasa ini saya pahami sebagai hal yang sangat sensitif, tapi sangat esensial gitu. Dia sangat penting gitu. Begitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa jadilan klasik itu dulunya yang penari itu adalah jumlahnya 12 itu diciptakan atau dihitung
itu dengan perhitungan-perhitungan yang luar biasa detail gitu. Selanjutnya pertanyaannya muncul begini, lantas bagaimana dengan jadilan kreasi baru? Jumlahnya tidak 12. Apakah itu salah? Nah ini yang kemudian sekali lagi kita memberikan penekanan bahwa euforia pusaka ini kan bukan untuk memberikan judgement atau penilaian bahwa ini salah, ini benar, kan tidak seperti itu. Kita akan menyajikan tawaran diskusi sesuai dengan konteks keadaan terkini kan gitu. Nah, faktanya saya sebagai pelaku jadilan, saya sebagai orang yang mencintai kemudian menjalani kesenian ini selama lebih dari 25 tahun sejak saya berusia 18 tahun lah sampai sekarang, bahwa realitas hari ini memang tidak mudah generasi muda ini kita ajak sehingga kita bisa mendapatkan jumlah 12 untuk menari satu babak jadilan. Kenapa begitu? Saya pikir ya kita tidak bisa juga melulu menyalahkan generasi muda. Mereka kok nggak mau atau mereka apatis atau bagaimana, tidak juga, Kak. Di situ ada faktor-faktor yang juga menghambat gitu. Salah satu contohnya memang di masyarakat itu tidak semua orang tua mengizinkan anaknya untuk terjun ke situ karena berbekal ketidaktahuan, berbekal ketidakpahaman yang menyeluruh, mereka menyimpulkan bahwa jadilan itu ya urusannya hanya tentang dedemitan dan lain sebagainya seperti itu, sehingga mereka melarang anaknya untuk bergabung di kesenian itu gitu. Sehingga realitasnya memang saya tekankan kembali itu tidak gampang mencari satu babak menjadi 12 orang, itu memang nggak gampang, realitasnya seperti itu. Realitas yang lain sekarang tuntutan masyarakat ini memang sudah beda gitu. Jadi kalau dulu jadilan klasik itu, waktu saya masih menari jadilan klasik itu, satu babak isinya 12 orang dan menari tiga babak. Orang-orangnya sama. Jadi satu hari saya bisa menari sampai 3 kali. Nah, tuntutan hari ini ternyata tidak seperti itu. Mereka dalam setiap babaknya itu mereka cenderung lebih bahagia, lebih senang nonton kalau ada pergantian suasana. Saya menggunakan kata suasana ini untuk mewakili keinginan ini. Kalau bisa 3 babak ini ya ganti orang, ganti personel kan, ganti busana, berganti konsep dramaturgi, sehingga ini bisa benar-benar lebih menjadi hiburan untuk masyarakat. Nah, itu tadi adalah penjelasan kenapa sekarang ini kok tidak di 12 penarinya. Jadi sekarang jadilan kreasi baru ini penarinya ada yang 6, ada 8, itu bukan mereka itu menyalahi pakem dan lain sebagainya, tidak. Karena teman-teman yang concern atau memberikan perhatian mereka ke jadilan kreasi baru itu juga berbicara pada fakta-fakta yang ada di masyarakat itu. Namun demikian, sebagaimana tujuan dari diskusi kita, bahwa kita berusaha menyajikan pandangan gitu, nilai-nilai gitu, juga realitas-realitas terbaru yang terjadi agar generasi muda ini memahami nilai-nilai lama, sementara yang generasi tua memahami kondisi terbaru. Jadi jangan sampai seni ini berhenti pada satu pemikiran yang stagnan gitu. Euforia Pusaka ini sangat mengapresiasi berbagai perkembangan karena seni ini sangat dinamis, dan karena ini konteksnya seni kerakyatan, di samping sifatnya sendiri yang memang tidak mapan, dia selalu berubah-ubah itu. Beda dengan kesenian klasik yang relatif tetap.
atau mapan secara bentuk dan penyajian. Jadi kita sangat terbuka, kita sangat menghormati dengan perkembangan bentuk penyajian seni yang baru gitu. Kita tidak akan mengkotak-kotakan bahwa yang klasik selalu lebih baik, yang kreasi baru tidak baik, tidak seperti itu. Kita membuka sebuah ruang yang sangat fleksibel gitu. Baik, saya pikir untuk perkenalan Euforia Pusaka malam ini sekian. Untuk selanjutnya kita akan berbicara, kita akan berdiskusi tentang fenomena dadi di pertemuan selanjutnya. Begitu, karena pembicaraan tentang dadi atau kesurupan ini selalu sangat dinamis. Pro kontra, beda pandangan itu sangat kaya kita. Mari kita sebut itu kekayaan gitu. Begitu teman-teman, mungkin penjelasan ini bisa menjadi satu pertimbangan atau perspektif lebih untuk teman-teman tetap bersemangat dalam menjalani kesenian ini ya. Banyak persoalan, tapi kita bisa mendiskusikan itu gitu. Karena kalau muda-muda ini kan keren ketika mereka bersedia meluangkan waktu dan energinya untuk berbicara masalah seni dan budaya gitu. Sekali lagi terima kasih untuk Euforia Imogiri, ini keren Euforia Imogiri ini keren. Terima kasih untuk CEO-nya Mas Aji Negro. Nah ini saya mau mengulas sedikit ini tentang Mas Aji Negro ini. Jadi sebenarnya namanya itu bukan Mas Aji Negro. Namanya bukan Mas Aji Negro. Jadi Mas Aji ini sangat peduli dengan seni budaya gitu. Khusus di Imogiri, lebih luasnya untuk Indonesia. Jadi sebenarnya Aji Negeri sebenarnya namanya. Nah, cuman orang-orang ini kan terus seenaknya kalau manggil itu kan seenaknya. hanya kebetulan warnanya ungu jadi kemudian dipanggil Aji Negro kan gitu. Gitu. Terima kasih sekali lagi untuk Euforia Imogiri. Kami harapkan teman-teman juga nggak bosan dengan Euforia Pusaka. Kita akan ketemu lagi dengan tema yang lebih menarik, dengan suasana yang lebih fresh. Tidak menutup kemungkinan nanti kita undang teman-teman juga gitu. Biar rame. Nanti kita akan datangkan penonton bayaran. Biar seru. Begitu, matur nuwun. Sebagai penutup saya akan membawakan sebuah tembang mocopat ini. Tembang mocopat ini Dandang Gulo Yukyaniro, karena ini paling identik dengan jadilan. Ini sangat lekat, sangat sering ditembangkan di jadilan. Sebelumnya mohon maaf karena memang nggak biasa mocopat gitu. Yukyaniro kang para prajurit, lamun bisa sira anulada tu ing nguni caritane handelira Sang Prabu Sosrobau ing Maespati. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara Gunakaya purun ingkang den antepi nuhun trah utama. Rahayu.
Rahayu Seni Budaya.